Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, jelang Ramadan sejumlah harga sembako masih mahal. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam potong, gula pasir, serta tepung terigu. Jelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, harga sembako masih cukup tinggi. Kenaikan terjadi pada ayam potong, di mana naik Rp3.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Gula pasir mengalami kenaikan Rp1.000 sampai Rp2.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Tepung terigu juga naik Rp1.000 menjadi Rp12.000. Sementara komoditas pertanian seperti cabai berada di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Pembeli mengeluhkan tingginya harga-harga bahan pokok, terutama minyak goreng dan cabai. Saya jadi bingung ya kalau ngatur uangnya itu. Bingung buat ya istilahnya buat makan lah. Perlu kan tiap hari. Jadinya bingung juga kita bagi-baginya gitu. Kayaknya kasihan orang yang nggak punya uang gitu kan. Yang nyari duitnya di bawah orang-orang yang tinggi lah. Pedagang berharap harga bahan pokok tak lagi mengalami kenaikan. Ya mudah-mudahan ya harga bisa ditekan, bisa stabil gitu. Ya belum bisa Mas kalau gini. Soalnya harga harga sayuran itu kan tiap hari naik turun Mas. Yang omset gimana Pak? Ya omset ya alhamdulillah hari-hari ini udah ada kenaikan lah. Walaupun nggak kayak sebelum pandemi. Kenaikan sejumlah sembako sudah terjadi sejak sebulan lalu, dimulai dari kedelai, daging sapi, dan minyak goreng. Dari Jakarta, Akhir Nasution, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Dan berikut kami hadirkan harga kebutuhan pokok pertanggal 22 Maret 2022. Ya, dan pemirsa, apakah kenaikan harga pangan jelang bulan Ramadan ini dapat dikendalikan agar tidak semakin melonjak? Saat ini kita sudah bergabung pemirsa dengan PLT Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Badan Pangan Nasional, Pak Rizfa Heri. Selamat siang, Pak Rizfa Heri. Sehat ya? Selamat siang, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak, informasinya sejumlah bahan pokok ini kembali naik. Kalau bisa dicari alasannya, ini kenapa Pak? Bisa dijelaskan? Baik Mbak Tiara dan pemirsa di rumah, jadi kenaikan harga menghadapi Lebaran dan ini menjelang Lebaran ini kan sebenarnya fenomena tahunan ya. Memang pada saat menghadapi Ramadan ini, menjelang Ramadan ini ada sedikit peningkatan permintaan ya. Kemudian juga para petani maupun pelaku usaha juga mungkin akan dapat kesempatan lebih sedikit ya. Tetapi tentu harus kita jaga bagaimana harga di konsumen tetap wajar dan terkendali, Mbak. Ya, tentu pemerintah akan melakukan itu dan langkah-langkah sudah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional atau pemerintah, baik itu dengan Kementerian Perdagangan, kami bersama-sama upaya bagaimana harga di konsumen tetap dalam tingkat yang wajar. Dan tentu juga kita jaga juga bagaimana tetap peternak, petani semangat mengembangkan usahanya. Di dua-duanya kami jaga. Dan kita sudah, ya Mbak. Ya, untuk harga yang saat ini beredar di masyarakat ini sudah terkendalikah menurut Bapak? Sekarang masih pada tahap upaya-upaya masih transisi untuk kita bisa mencapai yang kita harapkan semua. Kondisi yang kita harapkan semua, dan kami tentu telah menggalang dengan berbagai pelaku usaha, kemudian juga dengan baik di pihak pedagangnya, asosiasi pedagang maupun di tingkat produsen. Jadi kita berupaya bagaimana kita
bisa memobilisasi, menambah pasokan, terutama di tingkat konsumen, ya, dengan menambah pasokan tadi tentu akan bisa paling tidak bisa menurunkan harganya di tingkat konsumen. Pak Rizwa Heri, sebenarnya apa yang kemudian ini menyebabkan setiap menjelang bulan Ramadan ada kenaikan harga pokok pada harga pangan begitu? Padahal menurut informasi yang tadi Bapak berikan, stok sendiri ini masih terbilang aman, Pak. Ya, kalau kita lihat secara nasional agregat ya ketersediaan kita cukup. Hanya kan memang kalau kita lihat khususnya di daerah Jakarta ya, Jakarta kan bukan daerah produsen ya. Tentu kita harus menghadapi Ramadan dari ini adanya peningkatan konsumsi permintaan dari masyarakat. Tentu kita harus meningkatkan pasokannya ke Jakarta. Seperti halnya daging sapi misalnya menjelang Ramadan, Idul Fitri akan meningkat. Kami melakukan langkah-langkah upaya memobilisasi sapi lokal baik yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun di Sumbawa untuk didatangkan tambah pasokan di Jakarta untuk kasus. Kemudian juga yang lain-lain seperti telur, ya kita upayakan menjelang Lebaran ini, puasa ini kan peningkatan kebutuhan telurnya akan meningkat. Kita upayakan pasokan ke Jakartanya juga lebih dari seperti pada hari-hari biasanya. Pak, jika salah satu penanganan tadi seperti yang disebutkan adalah penambahan stok, jadi nanti kalau stoknya ditambah, ini sudah dipastikan akan turun harganya? Insya Allah, Mbak. Artinya karena memang kalau barangnya tersedia, kemudian tentu kita juga ada upaya-upaya kalau memang diperlukan, itu ada langkah-langkah bagaimana kita bisa kendalikan harga itu. Tentu kami bekerjasama dengan para pedagang, asosiasi pedagang, supaya harga yang dijual kepada konsumen tetap pada harga yang mudah. Kapan Pak targetnya harga bahan pangan ini bisa kembali normal, Pak Rizwa Heri? Ya insya Allah paling tidak minggu pertama puasa kita sudah sudah sampai pada kondisi yang kita harapkan semua. Itu ini tidak bisa seperti kita membelikan telapak tangan, jadi kita itu baik dengan pihak produsen maupun dengan pihak para asosiasi pedagang dan semua pihak yang terlibat dalam pangan ini. Itu kita berkolaborasi, melakukan koordinasi sehingga ini bisa apa yang kita harapkan nantinya harga yang wajar di konsumen dan petani tetap bergairah karena harganya cukup harganya juga diterima dengan baik. Ini perlu waktu dan insya Allah minggu pertama Ramadan ini kondisi itu sudah bisa kita capai. Ada komoditas yang kemudian ini diprioritaskan Pak, agar harganya ini bisa segera turun begitu? Yang pertama, tadi saya sampaikan daging sapi. Kita lihat di Jakarta sudah di atas 140.000 ya. Ini kami saat ini sedang melakukan mobilisasi sapi-sapi lokal masuk ke Jakarta. Itu kami datangkan dari Jawa Timur, kami datangkan dari NTB, Mbak. Baik, terima kasih atas keterangan yang sudah diberikan PLT Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Badan Pangan Nasional Pak Rizwa Heri atas waktunya bergabung bersama kami di Kabar Siang TV One. Ya, terima kasih.